Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan pembawa acara Ruben Onsu terkait perkara hak kekayaan intelektual merek Bensu. Pada 25 September 2018, Ruben Onsu mengajukan gugatan terkait kepemilikan merek geprek Bensu ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun gugatan itu ditolak majelis hakim. Mahkamah Agung RI akhirnya mengakui dan menetapkan PT Ayam Beni Sujono sebagai pemilik pertama dan sah dari merek Ayam Geprek Bensu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B melaksanakan simulasi praktik mediasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun tim kami terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Andi Fahratul Sriwani NIM 221102432080. Baik, saya Suryo Ridwan Saputra, NIM 221102432101. Saya selaku geprek Bengsu. Saya Nandita Aulia Rahmawati, NIM 221102432151 selaku pihak geprek Bensu. Saya Tengku Afriza 211024320069 dari AM Geprek Bensu. Ya, sini saya Muhammad Zulkiflis dengan NIM 221102432194 selaku pihak dari AM Geprek Bensu. Selanjutnya, kami akan memulai proses simulasi mediasi sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, para pihak, baik dari pihak Geprek Bensu, dari pihak IM Geprek Bensu, kita melanjutkan agenda mediasi. Apakah para pihak setuju? Setuju, Ibu Mediator? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kedatangannya. Saya ingin memastikan sebelum kita mulai bahwa seluruh pihak memahami bahwa mediasi ini bersifat wajib ditempuh dalam proses gugatan perdata berbasis itikat baik. Isi pembicaraannya bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di persidangan kecuali kesepakatan yang berhasil ditandatanganinya. Saya sebagai mediator bersifat netral, tidak memiliki satu pihak pun. Hari ini saya menerima dua pihak. Pihak pertama dari Geprek Bensu dengan Bapak Suryo dan Ibu Dita. Pihak kedua dari IM Geprek Bensu, Bapak Reza dan Bapak Zulkifli. Terima kasih karena semua hadir tepat waktu. Kita akan melalui 3 agenda besar. Agenda pertama, pemaparan posisi masing-masing pihak. Agenda kedua, klarifikasi persoalan dan dinamika. Agenda ketiga, perumusan solusi dan kesepakatan. Saya harap semua pihak mendengar satu sama lain sebelum menanggapi. Bila ada emosi naik, mohon untuk kondusif kembali agar proses mediasi ini berjalan dengan lancar. Baik, apakah kedua pihak siap dengan beberapa pemaparan dan bukti yang kuat? Siap. Oke, saya persilakan pihak Geprek Bensu untuk memberi penjelasan. Baik, terima kasih. Sebenarnya nama Bengsu itu sudah didaftarkan pada tahun 2017 dan sudah dikenal oleh masyarakat luas. Jadi pihak kami tidak menerima nama Bengsu dipakai sama orang lain. Betul Ibu Moderator. Kami menerima beberapa laporan konsumen
dari daerah tertentu. Baik, Bu, kok outlet geprek bensu yang di sini rasanya beda ya? Setelah kami cek, ternyata yang dimaksud adalah outlet milik tergugat. Itu merusak brand kami, walaupun mereka mungkin tidak niat buruk, tetapi tidak bisa dipungkiri reputasi kami terkena dampak dari dualisme merek tersebut. Baik, saya dengar bahwa posisi pihak penggugat bukan semata-mata ingin membatasi usaha pihak lain, tetapi ingin menjaga keaslian identitas merek, memastikan konsumen tidak salah paham, dan menghindari penurunan mutu yang dikaitkan dengan merek bengsu tersebut. Jadi fokus Anda adalah perlindungan reputasi, apakah betul Bapak dan Ibu? Benar. Betul. Oke, baik. Sekarang giliran pihak tergugat, silakan Bapak. Terima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa penggunaan nama yang kebetulan ada unsur bensu bukan niatan untuk meniru. Nama itu terbentuk dari internal kami dan kami tidak ketahui bahwa itu akan menimbulkan kebingungan antara dua belah pihak merek bensu. Ya, dan di sini juga kami tegaskan lagi usaha kami ini kecil-kecilan. Outlet kami cuma ada 3 cabang. Kami bukan perusahaan nasional seperti mereka. Kami tidak mempunyai logo yang mirip, tidak meniru warna, tidak meniru gaya promosi. Justru kami merasa ketika somasi itu masuk, seakan-akan kami dianggap kriminal merek. Sebenarnya kami ingin terbuka untuk berdiskusi, tapi waktu itu tekanan dari publik dan media sosial sangat besar. Kami dianggap meniru, padahal tidak. Baik, jadi kalian menegaskan bahwa tidak pernah ada niatan untuk meniru atau menyiplak tersendiri itu ya. Usaha kalian jalankan mempunyai identitas dan karakter tersendiri. Kalian merasa perbedaan bisnis ini yang tidak seimbang itu dan tertekan karena perbedaan skala bisnis. Yang paling utama ini, kalian ingin tetap dapat menjalankan usaha sewajar-wajarnya tanpa dibebani stigma sebagai peniru merek. Apakah pemahaman ini benar, Bapak? Benar, Ibu. Benar. Tapi nama bengsu sudah kami daftarkan lebih dahulu. Apakah merek kami ini ada sama kayak Anda? Tapi kami tadi sudah mendaftarkan merek dan lebih penting dalam bisnis daripada niat internal Anda. Kami paham akan hal itu, tetapi kami akan menjadi sebuah keliluan jika kami menggunakan nama yang kebetulan dengan sebutan serupa dan sangat tidak masuk akal jika kami disebut dianggap menumpang tenar seorang public figure. Kalian mungkin tidak sadar, namun dampak yang kami terima sangat nyata dan ada beberapa pelanggan kami yang keliru datang ke outlet kami memberikan komplain buruk yang harusnya itu tertuju ke pihak kalian, dan kami juga memiliki bukti kuat berupa tangkapan layar ulasan atas kejadian tersebut. Ya, menurut saya perlu diingat lagi, kami sudah memiliki beberapa pelanggan tetap dan mempercayai merek usaha kami. Jika kami harus mengganti nama merek, usaha itu justru bisa mematikan progres usaha kecil yang telah kami bangun dari awal. Tapi dari pihak kami tidak berniat untuk menutup usaha Anda. Tapi dari pihak kami meminta untuk ganti nama bengsu tersebut biar tidak kesalahan paham oleh pelanggan. Kalau begitu, bagaimana dengan semua biaya yang harus kami tanggung seperti papan nama, cetak menu, perubahan identitas, hukum, dan serta seluruh penyesuaian lainnya? Apakah kami harus memikul beban itu seperti dari awal lagi?
Saya tangkap bahwa kedua pihak sebenarnya sedang memperjuangkan hal yang sama pentingnya untuk mereka. Pihak Geprek Bengsu ingin memastikan publik tidak bingung dan reputasi merek yang dibangun tidak tercemar. Nah, pihak IM Geprek Bengsu ingin tetap menjalankan usaha yang sewajar-wajarnya dan berkelanjutan tanpa harus kehilangan nama usaha begitu saja. Ini soal niat baik atau jahat, tetapi soal dampak yang tidak diinginkan. Kalau kita samakan sudut pandangnya, keduanya ingin usaha berjalan tanpa saling merugikan. Berdasarkan keterangan para pihak, saya mengklarifikasikan beberapa hal agar diskusi kita berjalan secara objektif. Demikian, di sini saya akan menunjukkan hal-hal beberapa bukti dari pihak penggugat. Oke, baik. Di sini saya menampilkan beberapa dokumen dan bukti tersebut. Di sini tangkap layar percakapan customer dan di sini ada beberapa ulasan pada layanan ojek online dan di beberapa komentar media sosial di sini saya perlihatkan. Nah, dari beberapa bukti ini terlihat bahwa memang terdapat kebingungan antar konsumen yang mengalami kesalahpahaman di sini. Ya, di sini kami mengakui kondisi seperti itu memang potensi terjadinya cukup besar. Kami mengakui kondisi seperti itu bisa terjadi. Nih, di sini saya menunjukkan foto outlet tergugat tersebut. Dari hasil pemeriksaan visual, warnanya berbeda, konsepnya tidak sama, tidak ada wajah selebriti, namun tetap ada kedekatan unsur kata. Tetap ada keunsuran kata ya, Pak? Ya, itu memang tidak sengaja, Bu, kami jalankan. Tapi itu pure dari internal kami, menggunakan unsur kata bensu tersebut. Oke. Secara hukum, penggugat memang memiliki pendaftaran dan perlindungan atas unsur bensu. Kami tidak menyangkal itu. Oke, baik Bapak, saya meminta izin melakukan caucus sesuai prosedur mediasi dengan di ruangan ini dengan hanya Bapak Suryo dan Ibu Dita dan saya sendiri mediator. Ya, Saya ingin tahu apa prioritas utama Anda? Jujur saja, apa yang paling tidak bisa ditawar, Bapak? oh ya, dan bisa ditawar itu nama Bengsu. Dari pihak kami meminta utuh nama Bengsu tersebut diganti segera cepat. Bagaimana soal kompensasi? Ada tuntutannya? Kami tidak mengejar uang, kami hanya ingin perlindungan reputasi. Jadi, selama identitas kalian tidak dirusak, kalian tidak ingin merugikan pihak lain. Iya, Kan caucus dengan kepada Bapak Reza dan Zulkifli dan saya sendiri mediator, apa yang kalian takutkan dalam perubahan nama? Hilangkan pelanggan, kenalan nama itu kalau langsung ganti total dalam sehari kami jatuh. Dan sekiranya di sini kami membutuhkan masa transisi ya minimal 3 sampai 4 bulan untuk bisa mentransisikan itu tersebut lagi, Bu. Oke, kalau masa transisi disetujui, apakah kalian bersedia melepas unsur bensu? Kalau harus iya, aslinya tidak langsung. Baik, Bapak dan Ibu, saya sudah mendengar kepentingan masing-masing pihak di sini dalam caucus dan saya melihat titik temu yang kuat. Di sini saya akan jelaskan
dan penggugat tidak mengejar uang dan tergugat tidak menolak perubahan nama itu, hanya butuh waktu saja. Keduanya ingin usaha berjalan tanpa saling menjatuhkan sama lain. Saya ingin kalian melihat skenario terburuk jika mediasi gagal. Sengketa lanjut ke persidangan, biaya bertambah, waktu sampai 6 sampai 12 bulan hilang, reputasi publik makin panas, peluang damai hilang. Nah, di sini bandingkan dengan skema damai, usaha tetap berjalan, biaya minim, hubungan bisnis tetap baik, reputasinya terjaga. Saya sarankan kita ambil opsi damai saja. Di sini saya menuliskan poin-poin dengan opsi alternatif. I am geprek atau nama baru sesuai kreativitasnya. Masa transaksi diberikan selama 4 bulan sampai 2 bulan, pemasangan nama baru berdampingan, atau 3 bulan sampai 4 bulan penggunaan nama lama dihentikan total. Tidak berafiliasi dengan Geprek Bengsu pada papan nama, menu, sosial media, aplikasi ojek online. Geprek Bengsu tidak meminta ganti rugi material. Kedua pihak berkomitmen tidak saling menyerang di media. Kesepakatan dituangkan dalam dokumen resmi dan sah. Kalau boleh jujur, awalnya sulit menerima, tapi setelah penjelasan tadi kami setuju. Kami akan ikut proses transisi dan mengganti nama. Ya, kami bakal setuju akan mengganti nama usaha kami tersebut, asalkan waktu transisinya jelas dan tidak dipersingkat sepihak. Dari pihak kami setuju. Kalau transisi 4 bulan sudah cukup. Baik, saya nyatakan para pihak saling berjabat tangan ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sampai pada pengunjung proses mediasi ini yang cukup panjang dan menguras energi ini ya. Saya selaku mediator ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan menghargai sikap dewasa serta itikat baik yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Kita semua memahami bahwa dalam sengketa merek berskala nasional seperti IM Geprek Bengsu dan Geprek Bengsu ini, variabel yang dipertaruhkan bukan sekadar aspek hukum melainkan juga berkelangsungan bisnis, nasib ribuan karyawan dan kepercayaan konsumennya ya. Tidak mudah bagi siapapun untuk mengalahkan ego dan memiliki jalan kompromi di tengah sengketa yang telah berjalan bertahun-tahun hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Namun keputusan Bapak dan Ibu hari ini untuk berdamai adalah bukti nyata dari visi jauh ke depan demi stabilitas usaha masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai mengenai pengakuan hak merek pendaftaran pertama, first to file, jadwal pelaksanaan, rebranding visual, serta penyelesaian nilai kompensasi ganti rugi. Saya akan segera menyusun berita acara mediasi ini dan perjanjian perdamaian dan definitif. Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar bagi kita untuk memohon akta perdamaian kepada majelis hakim agar memiliki kekuatan hukum yang tetap dan eksekutorial. Saya akan upayakan agar seluruh draft dokumen dapat segera difinalisasi sehingga bisa ditandatangani oleh para pihak pada hari ini juga atau selambat-lambatnya besok pagi. Dengan tercapainya kesepakatan ini, saya berharap hubungan baik atau pelaku usaha dan kembali terjalin dengan sehat tanpa adanya beban hukum di masa mendatang. Dengan ini, proses mediasi saya nyatakan selesai dan ditutup pada pukul
340 Wita, terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan Bapak serta Ibu kepada Pusat Mediasi Nasional. Selamat sore. Saudara. Jadi perempuan yang pertama, kedua Koruben. Oh, Koruben yang kedua? Koruben itu nomor 2. Oke. Kemudian ada yang nomor 3 namanya Ijul. Terus saya paling bontot. Oke. Nah, gue tertarik datengin lu nih pengen ngobrol tentang salah satunya Geprek Bensu nih. Iya. Geprek Bensu. Ini Geprek Bensu nih punya siapa sih? Punya bersama dong. Nah, ini yang memang mesti diluruskan. Buat orang Indonesia itu sekarang, maaf ya, Pak Dokter, banyak orang yang kadang overclaim. Kadang ada orang yang juga terkesan tidak memiliki apa-apa, terus menggunakan nama orang lain. Iya. Iya nggak sih? Itu Dirjen Haki itu harus catat ini. Harus catat nih ngomongan dia nih. Iya kan? Gue cuma kesel sebenarnya. Ini kita belum sampai ke merek lah, tapi orang tuh selalu mengkotak-kotakan, oh ini brand punyanya siapa, belongs to siapa gitu kan. Sementara buat aku ini adalah bisnis keluarga. Di mana ada aku, ada kakakku, kemudian ada keluargaku yang lainnya juga. Jadi ini adalah kepemilikannya secara inti milik keluarga kita semua. Punya keluarga, bukan punya satu orang ya? Bukan punya Ruben Onsu aja? Enggak dong. Enggak dong. Pasti milik Tapi bersama. Bensu itu, Geprek Bensu, Bensu itu Ruben Onsu? Bensu itu Ruben Onsu. Benar kan? Betul. Oke, berarti membuat dia sebagai simbol. Bukan simbol. Bukan cuma simbol. Tapi Geprek Bensu terkenal ya karena Ruben Onsu. Oke. Tapi yang punya keluarga? Punya keluarga. Bukan hanya Ruben Onsu? Bukan hanya Ruben Onsu. Kenapa Geprek Bensu bisa terkenal? Kenapa Geprek Bensu bisa menambah cabang secara cepat di dalam tahun pertamanya? Karena orang punya rasa kepercayaan dengan Ruben Onsu, eksistensinya masih ada, dan lain sebagainya. Oke, yang jadi permasalahan adalah digugat sampai pengadilan. Nah, kalah pula. Itu dia. Aku udah tahu pasti arahnya bakalan ke sini dan mungkin ini waktunya kita ngobrol sih. 4 tahun yang lalu kita selalu tidak memikirkan untuk membuat ini sebagai sinetron ataupun menjadi Korean drama di kancah pertelevisian Indonesia. Karena apa? Sekali Ruben Onsu jawab, kemudian nanti akan ada yang menggunakan dari pakar wajah, dari ekspresi Ruben Onsu akan seperti ini. Betul? Iya. Rusuh ya. Kemudian dari sisi lawan akan memberikan jawaban kembali. Ada lagi press conference selanjutnya. Sementara it's about business, dokter. Kita fokus kepada bagaimana kami mempertahankan usaha kami bisa menyajikan makanan yang sejenis dengan apa yang kami sebutkan, Geprek Bensu ini, dan tidak keluar dari koridornya di harga yang sangat ekonomis. Waktu itu lagi pandemi, kita lagi struggling banget dengan harga ayam, harga cabai, terus ditempah lagi sama cerita kasus merek gitu ya. Ngapain dokter mau ribut-ribut di infotainment? Kita nggak cari nama, dok. Kita bisnis mau cari duit, bukan cari terkenal. Ruben Onsu mungkin udah terkenal dari tahun berapa. Tapi kan itu privilege yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Privilege yang dimiliki Ruben Onsu, dan pada akhirnya kami menang sekarang. Oh, menang? Kemarin kan kalah kan? Kalau kami kalah, kami nggak bisa jualan sampai sekarang, dokter. Oke, tapi aku runut dulu ya. Jadi Geprek Bensu ini dari tahun berapa? Geprek Bensu tahun 2017. 2017, oke. Digugat pertama kali tahun berapa? Karena mereka terlalu banyak ngegugatnya ya, sampai lupa kayaknya. 2018, banyak deh gugat 2019, 2018, 2019. Dan pada tahun berapa? 2019, 2020 pada waktu itu ada putusan pengadilan bahwa kalah. 2020 ada putusan pengadilan kalah. Jadi gini, urutannya adalah tahun 2017 bisnisnya muncul. Jadi waktu itu mungkin kalau Pak Dokter masih ingat, orang dari Sabang sampai Merauke itu jualan kue. Yes, semua artis lomba-lombaan jual kue. Bukan cuma artis, kita nggak boleh kotakin artis. Padahal artis cuma kue bisa artis, jadi kan? brand ambassador. Aku cuma bilang kue ya. Iya. Aku cuma bilang kue, karena banyak bukan cuma kue artis. Toh sampai sekarang yang bertahan pun bukan yang kepemilikannya punya artis kan? Banyak, ada banyak kok, ada Siliwangi Bogor, Lapis Sangkuriang, banyak.
Pokoknya aku tuh berusaha netral aja dokter. Ya. Waktu itu orang semua rame-rame jualan kue, terus 2017 tuh aku mikir, oh ya, pengen bikin sesuatu usaha yang beda, yang memang menjadi kebutuhan orang Indonesia dan mereka bisa beli setiap hari. Waktu itu ngelihatnya dari pecel ayam, Dok. Oke. Pecel ayam itu kan tersebar di seluruh negeri di Indonesia. Dalam satu daerah aja mungkin kita bisa bilang puluhan ratusan pecel ayam. Tapi yang lucunya, biasa jam 10 malam, tukang pecel ayam itu kalau nggak nasi uduknya habis, pahanya habis, atau mungkin satenya habis. Saking lakunya ada yang habisnya tidak seragam ya. Kenapa orang Indonesia selalu mau beli itu ya? Kenapa yang jual banyak tapi selalu habis? Oh, ternyata comfort food orang Indonesia itu mereka satu harus makan nasi. Yang kedua ayam, karena sebagai Muslim majority di Indonesia, ayam itu menempati posisi pertama. Oke. Yang ketiga, competitive price dan juga rasa yang pedes. Sukanya pedes-pedes. Iya, akhirnya aku mikir, jual apa ya? Yang kayak pecel ayam ya, nasi ayam pedas. Back then, dari tahun 2017 ke belakang, aku tuh sempat pernah makan ayam geprek. Bensu itu bukan orang yang pertama jual geprek. Geprek itu ada pertama kali di Yogyakarta. Makanan anak kuliah. Ada geprek Bu Rum, ada geprek Mas Eko, ada geprek, banyak sekali di Yogyakarta. Menjamur di Yogyakarta. Tapi orang Indonesia ini belum common sama geprek saat itu. Oke. Akhirnya aku pikir, oh ya udah, kita mau bikin geprek nih. Geprek kita bikin dengan versi franchise, versi kemitraan, tapi kita butuh satu brand ambassador ataupun brand representatif. Tapi kan nggak punya modal, dokter. Oke. Akhirnya, oh ya, aku punya privilege. Oke. Bahwa aku adalah adik dari Ruben Onsu. Aku ngobrol sama kokoku, kok Ade mau ajak usaha untuk bisa bikin ayam. Oh ya udah deh, terserah, karena ini juga bukan bisnis pertama kita kan. Ya udah, Ade atur aja tadi gitu. Jadilah namanya Geprek Bensu. Oke. 2017 namanya bukan Geprek Bensu, Dok. Apa? Namanya I Am Geprek Bensu. Oh iya. Jadi kalau ada orang yang bilang I Am Geprek Bensu itu adalah yang pertama, ya emang kan saya yang buat soalnya. Oke. Setelah itu dua teman saya itu bilangnya pecah kongsi lah. Setelah dia pecah kongsi di tahun 2017, mereka menjalankan I Am Geprek Bensu, aku dan Koruben menjalankan Geprek Bensunya. Oh, sempet ada permasalahan internal, akhirnya terpecah jadi dua. Betul. That's why makanya aku masih inget tuh di Palembang ada satu tempat geprek bensu yang ini bensu yang asli nih katanya. Itu karena konflik itu ya. Sebenarnya kita nggak pernah bilang bensu yang asli. Karyawan lo yang bilang. Karyawan yang bilang. Iya, karyawan lo yang bilang. Karena gini, buat aku, kita tidak berusaha menjatuhkan yang lain, tapi kita berusaha memberikan pembeda. Kita selalu bilang, geprek bensu yang Ruben Onsu. Kalau ada bensu yang lain, yang munculin mukanya. Apakah tiba-tiba bensunya tiba-tiba berubah jadi Benny Suri Charlie? Tapi itu bisa legal. Jadi nggak? Bisa jadi nggak? Betul. Dokter yang tiba-tiba muncul dong di situ. Banyak kan namanya kan. Karpet putih bisa. Nggak ikutan. Kartono Putri bisa. Benar kan? Gue kan bilang gitu ya. Itu dong. Ya. Jadi Benny Suwono bisa. Jadi kami memberikan pembeda sebenarnya. Iya. Bahwa kenapa harus diberikan pembeda? Supaya ketika ada komplain mengenai kualitas, mengenai adanya kejadian pada toko, kami tahu bahwa ini sumbernya dari outlet kepunyaan kami atau bukan. Tapi itu legal, dia punya ayam bensu itu legal. Sampai di 2017, legal atau enggaknya dokter yang nentuin nanti ya. Kemudian di tahun 2017 itu kami mendaftarkan juga geprek bensu dengan kepemilikan Ruben Onsu. Kemudian pada saat acara lagi Kemenkumham, kami dipanggil. Nama bensu itu udah ada yang daftar. Sementara di Indonesia sendiri untuk pendaftaran merek, mereka itu hukumnya adalah first to file, bukan first to use. Iya. Siapapun yang mendaftarkan pertama kali
itu akan jatuhnya ke tangan orang itu setelah masa publikasi, pemeriksaan substantif, kemudian diterima ada disposisi atau tidak, dan lain sebagainya sampai lolos sertifikat, baru kepemilikannya sah berarti. Oke. Pada saat itu ternyata bensu itu udah ada yang punya, Dok. Oke. Orang Bandung. Oke. Namanya Jesse Handalin. Kemudian ketika kita mendaftarkan itu dibilang, udahlah, lu udah nggak bakal bisa dapet, dia bilang nama itu. Either ada caranya dua. Yang pertama adalah melalui gugatan di pengadilan. Bukan bermaksud kami sombong, Dok. Bukan bermaksud kami sombong bahwa, oh iya, kita mau jalur hukum aja. Tapi ini yang sebenarnya disarankan dari lawyer, dari Kemenkumham juga. Negara ini negara hukum kan? Ada beberapa cara-cara untuk bisa membatalkan sertifikat ataupun pendaftaran merek seseorang. Yaitu keterkenalan nama. Yang kedua adalah pendaftaran di lebih dari 5 negara. Contohnya waktu itu sempat ada kejadian, boleh dicari. IKEA, Christian Louboutin, BMW, dan lain sebagainya dijadiin bisnis sama orang Indonesia, Dok. Didaftarin buat dimintain ganti rugi. Pun termasuk sama kita mungkin. Oke. Jadi bensu ini bengkel susu ada usahanya, Dok. Jual minuman di dalam susu. Namanya bengkel susu. Oke. Disingkat harusnya Bengsu. Nah, ini kan tapi ya nggak apa-apa dong. Ya dia Kalau mau mereka Bensu bersifat juga bensu, urusan dia juga kan. salahnya di saya. Kenapa Oke. saya nggak daftarin duluan Nah, nama itu. bensu? Oke. Ya nggak apa-apa. Oke. Akhirnya setelah kami melalui proses pengadilan, terus hasilnya apa ya bilangnya istilah hukumnya, Dok? Kalau bukan inkrah, tapi draw. Tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan. Oke. Hasilnya draw. Akhirnya aku datang ke Bandung, duduklah sama orang ini. Bro, gini aja. Kamu mau jual nggak merek kamu? Mendingan kita beli aja. Supaya apa? First to file yang mereka daftarkan, itu jatuhnya ke tangan siapa? Ruben Onsu. Akhirnya kami bayarkan, Dok. 4 miliar. Dibeli akhirnya? Dibeli. Transaksi? Transaksi. Oke. 4 miliar. Itu aku cukup yakin itu ada sertifikat jual beli, ada perjanjian jual belinya. Ada AJB-nya ya? Ada AJB-nya. Kemudian setelah itu kita alihkan. Setelah itu kita alihkan di tahun 2018 dari kepemilikan Jesse Handalin menjadi Ruben Onsu. Ini pengalihan ya, bukan berarti mereknya dihapuskan terus dirubah ke nama Ruben. Semuanya jelas dari nama Jesse Handalin menjadi nama Ruben Onsu. Iya. Dari sini kita sepakat bahwa first to file adanya di Ruben Onsu sekarang. Ya, 2019 sertifikat merek punya orang lain keluar semuanya. Lo kok bisa? Ya jangan tanya saya, Dok. Orang siapa yang masukin? Ya nggak tahu, dokter tanyalah. Dokter tanya main komen di bawah, mungkin banyak yang ngerti hukum kali. Daftarkan dengan nama Bensu juga? Iya. Dan mereka dapat? Dapat. Gila! Itu Ya. kadang-kadang tebang pilih ya. Kita yang daftar gak bisa kemarin, giliran orang lain daftar bisa. Kita yang bayar 4 miliar ke Bandung, orang Iya. lain dapat. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang Ruben Onsu itu mencuri resep, Ruben Onsu itu apa namanya, bensu itu adanya pertama kali siapa dan segala macamnya. Dok, dengan rendah hati aku menyampaikan bahwa kalian semua salah. Bensu itu sudah ada lebih dulu bengkel susu di Bandung. Dan kami sudah membelinya seharga 4 miliar. Oke. Kemudian kenapa Kemenkumham mengeluarkan sertifikat merek atas nama bensu dengan kepemilikan orang lain kepada orang yang bukan Ruben Onsu? Oke. Itu dia. Dan itu kalian gugat, enggak? Dari situ kita gugat. Oke. Dari situ kita gugat. Mungkin Mas, aku boleh minta tolong tas laptopku nggak ya? Aku tahu karena dokter pasti arahnya ke sini. Jadi aku udah siapin. So ini mungkin aku sedikit memberikan informasi dan juga mungkin pentingnya buat teman-teman semua paham betul bahwa di Indonesia ini ada banyak cara-cara untuk bisa pertama melakukan pengecekan kepemilikan namanya ada atau enggak. Jangan sampai kita udah bayar biaya pendaftaran,
udah ada yang daftar, ujung-ujungnya ditolak juga kan sayang. Yang paling nyebelin itu, jangan sampai masalahnya brandnya udah gede, terus diambil orang lain. Ya kalau brandnya nggak gede, ngapain direbut, Dok? Bener nggak? Dokter Betul. mau nggak? Betul. Usaha dokter, Betul. nggak gede, diambil orang, ah udahlah pusing gua. Iya. Iya kan? Ini dia. Jadi, oh ya ini dia. Ini adalah perjanjian kerjasama aku sama temanku bertiga. Oke. Bahwa kepemilikan nama IM Geprek Bensu itu punya kita bertiga. Bareng-bareng ya? Ya, namanya nggak usah disebut, Dok. Oke. Nanti orangnya seneng. Nanti terkenal ya. Oh, tiga-tiganya tanda tangan di sini. Ada di situ ya, Dok ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah perjanjian jual beli 4 miliar. Oke, dengan Jesse Handalim ya. Oke. Sudah pindah nih. Udah pindah. Oke. Bersama dengan lampirannya juga ya, dipindahin pokoknya semuanya sudah dibeli ya. Betul. Oke. Kemudian ada yang bilang Bensu tuh bisa artinya apa aja. Bisa Beni Suwono, bisa Beni Suwito, Beni Sumargo. Beni Sumargo. Bener juga. Bener juga. Ini nggak sebenarnya biang keroknya Beni Sumargo. nggak taunya, Dok. Telepon Cik Olip dong. Nggak taunya, lihat papahnya temanku ngerubah nama orang tuanya, Dok. Nih ya. Iya, nih ada ya. Ini adalah turunan penetapan. Nanti ini boleh dipotong aja. Lihat nama aslinya, Dok. Yes. Jadi Beni. Jadi Beni, kemudian Beni Sujono. Kita lihat tanggalnya ya, Dok ya. Oke. Terus jangan lupa, lihat saksi pertamanya siapa? Sama namanya dengan yang di sini. Berarti ada atensi dia pengen ngambil mereknya dong, dokter. Oh. Saksinya. Dia Ini ngerubah nama orang yang tuanya. kerjasama dengan lo pertama kali, teman lo pertama kali, yang akhirnya jadi rebutan pengen ngambil merek tersebut. Iya, kita Terus lihat dia ya, dokter ngubah ya. nama bapak dia. Dokter, aduh sekalian nih, tolong dibacain dong, dokter. Ini ada tulisan menetapkan sama tolong dokter bacain ini tanggalnya berapa. Saya nggak lihat nih, ceritanya saya sulap nih. Dibaca, menetapkan. Mengabulkan permohonan tersebut memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penyesuaian penulisan nama yang lengkap dari Benito menjadi Beni Sujono. Sehingga lengkap menyebutkan diri menjadi Beni Sujono. Nah, berarti dia rubah ya. Berubah nama dari Benito menjadi Beni Sujono. Betul. Oke, tanggalnya adalah 10 Januari 2018. Betul. Pendaftarannya tahun 2017, Dok. Berarti etika tidak baiknya dirubahnya dari mana tuh? Ini ayah yang kerjasama dengan lu tadi? Ya. Ini temen lu? Temen, sampai sekarang juga masih temenan kok. Lah, lu masih temenin? Saya masih nganggap teman, tapi kalau dia nggak mau temenan sama saya nggak apa-apa lah. Pusing, Dok, punya banyak musuh. Anggap aja semua temen kok. Iya kan? Ini pecah kongsinya karena apa nih? Tahu, ya paling enggak. Kalau temen apalagi sih, dokter? Paling gara-gara duit lah. Oke. Kalau nggak ada duitnya orang ngapain ribut-ribut, Dok? Oke. Iyalah, orang tuh ribut gara-gara apa sih? Kalau nggak duit, gengsi. Oke, dan dia dapat nih. Dan dia daftarin di tahun 2018 dapat. Dia daftar di tahun 2017, kemudian dia dapat. 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 Hak ciptanya. Dapat. Jadi 2 nih. Jadi 2. Padahal lu sudah beli nih, sudah ngabisin duit, udah beli dari orang. Iya. Tiba-tiba ada yang bisa klaim lagi nih. Betul. Terus kayak gimana tuh? Ya udah, kita masuk ke dalam gugatan pertama pastinya. Perdata waktu itu urutannya aku mungkin sedikit lupa apa saja, tapi pada akhirnya di kasasi kalah. Oh, yang gue dengar di berita pada waktu itu tuh lu kalahnya dengan yang ini. Betul. Bukan dengan yang bengkel susu tadi. Bukan. Dengan rekan kerja yang mantan rekan kerja dulu. Betul. Yang coba merebut merek juga, akhirnya jadi sengketa. Di 2020. Oke. Ternyata Tuhan baik, dokter. Kenapa? Dari sekian banyak pendaftaran, yang mereka gugat itu cuma 6.
Sementara kami memiliki lebih dari 52 pendaftaran. Bensu, geprek bensu, bensu bakso di setiap kelas. 29, 30, 35, 43, 29, 30, 35, 43 dan 45. Iya kan? Ini yang very common nih sekarang. 35 dan juga 45 ya. Nah, ini yang apa sebenarnya ini bentar lagi banyak dipotong nih. Banyak dipotong di TikTok sama ada tulisannya apa pintar hukum, pintar legal. Good luck ya kalian semoga FYP ya. Jadi kan? pintar lo gara-gara ngurusin kayak ginian. Sekolah jadi. Belum tentu pintar dok penontonnya. Banyak yang pasti. Iya. Itulah dia tapi ya sosial media. 2020 kasasinya kalah dokter. Mereka hanya menggugat 6 pendaftaran dari 53. Jadi gugatan pertama siapa yang menang? Gugatan pertama mereka menang, kita nggak pernah menggugat lagi. Oh, gugatan pertama mereka yang menang? Mereka menang. Terus lalu kenapa ada gugatan kedua? Nggak tahu, tanya ke mereka dokter. Jangan tanya saya nggak kan pernah. Mereka menang, tinggal eksekusi aja ambil punya merek lo. Nggak bisa, karena mereka tidak memiliki first to file. Yang mereka miliki hanya merek IM geprek bensunya dokter. Oh, oke. Sementara kepemilikan first to file bensu, bengkel susu dari Jesse Handalim kepada Ruben Samuel Onsu itu masih ada di kami. Itu yang mereka coba terus gugat terus sampai 23 Juni 2023 kemarin mereka kalah kasasi. Saya temuin teman saya bilang gini, kamu nggak capek 4 tahun, nggak mau nyari duit aja gitu. Apa katanya? Kata banyak lah ceritanya. Ada A, B, C, D, E. Saya cuma bilang gini, bro dan sister, tapi sekarang ini kita udah 3 tahun lah ngelewatin pandemi. Mungkin kesusahannya terjadi di setiap lini bisnis, di semua kalangan. Boleh nggak sekarang ini kita bareng-bareng dulu? Lupain dulu saingannya, lupain dulu untuk berantemnya. Kita sama-sama get up together dulu. Kita recover together, recover stronger. Nanti kalau udah sama-sama settle, mau ribut lagi ayo deh. Sekarang aja kita lagi banyak masalah nih. Betul. Jadi ya udah. Dua-duanya buka. Lu buka, dia juga masih buka. Dia buka, kita juga nggak pernah ngapa-ngapain. Mereka aja kadang-kadang penonton aja yang suka pada bete, suka pada bilang. Berarti dari tim Ruben Onsu sebenarnya nggak ada masalah. Mereka mau buka juga silakan aja gitu. Silakan. Pesanku cuma satu. Ini kan bisnis. Biar konsumen yang nanti akan membedakan mana yang Ruben Onsu, yang satu lagi bensunya yang dimaksud yang mana. Iya kan? Ini apa? Athena. Tahu dong punya siapa? Dr. Lee Chatli. Kelihatan. Iya kan? Ada brand representatifnya. Yes. Kalau dari mereka siapa? Nah, justru itu mungkin mereka nyerang lo supaya lo mati. Karena lo terlalu gede karena ada representatifnya. Ya kalau itu mah iya gimana ya dok, mau bilang juga bingung, mau jawab juga gimana. Privilege lah ya, salah siapa juga ya, nggak bisa ngomong juga Ruben Onsu yang punya kan, kayak gitu. Atau munculin aja bensu yang dia maksud siapa, pasang mukanya di situ. Siapa tahu terkenal juga kan. Tapi ini ayam geprek bensu itu masih ada ya? Yang mana nih? Yang ayam geprek bensunya masih ada. Masih ada. Jadi sekarang masih sengketa? Enggak. Berdiri masing-masing aja. Berdiri masing-masing. Kita udah nggak pernah bersengketa dok. Mereka yang banyak melakukan gugatan mungkin 2 tahun terakhir. Tapi banyak kerugian juga. Kerugian secara apa? Material. Rugi berapa? Keluar duit berapa? Kalau keluar uang berapa? Ya nggak bakalan ke-spill lah. Karena 10 miliar lewat. Aku nggak bakalan bisa nyebut angka dok, karena aku tidak mau terlihat menjadi orang susah atau orang ekstrim kaya gitu, nggak mau. Jadi berapapun itu, tapi yang jelas adalah ini ku pertanggungjawabkan dan ku jalankan sebisa mungkin gitu. Apa sih pelajarannya sudah berbisnis kayak gini? Tadinya kita mau baik-baikan. Dan ini kan sebenarnya geprek bensu ini potensinya kan besar banget ya. Sebenarnya kalau tanpa
ini aja kan sebenarnya multi konflik ya. Sebenarnya kalau nggak ada konflik aja tuh bisa cukup besar ya. Bahkan di tahun-tahun pertamanya itu kan geprek terbaik ya di Indonesia ya. Kita ngomong seperti itu ya. Itu pun juga dengan semerawut masalah hukumnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia tidak punya masalah hukum, pasti akan lebih lebih dark lagi ya gitu punya. Apa yang lu pelajarin dari masalah-masalah ini? Yang dipelajarin ternyata masalah hukum itu adalah part of marketing, dokter. Oh ya? Marketing itu menurutku ada dua. Ada good marketing sama bad marketing. Oke. Di mana bad marketing ini ya mungkin bisa jadi salah satu contohnya kami. Ada kasus merek, ada sengketa merek, dan bukan cuma kami aja ya. Tapi ternyata mungkin dari nama bensu sendiri ada clickbait yang bisa didapat sama orang banyak. Dari situ pertumbuhan kenaikan omsetnya signifikan, dokter. Justru naik. Karena orang pengen tahu, oh iya, which one is better? Orang jadi pengen membandingkan. Betul, orang pengen membandingkan. Kemudian ketika itu menjadi berita nasional, orang akan membuat trademark. Mungkin sampai hari ini orang ingat, oh iya, geprek bensu. Oh iya, geprek bensu. Lu nggak usah capek-capek bedain ini namanya geprek bensu, itu AM geprek bensu. Gara-gara ada pemberitaan ini, promosi gratis. Ini lo bedanya kami. Kita nggak